Di sini kami akan membahas tentang membangun masyarakat yang beradab, kelas 4, bab 8. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan belajar mengenai pengertian adat istiadat. Secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi dapat diartikan bahwa adat ialah sebuah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi oleh masyarakat pada suatu lingkungan. Adapun pengertian lain dari adat istiadat, yaitu adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dan selain dari pengertian yang tadi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian adat istiadat menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu adalah Raden Supomo. Menurut Raden Supomo, adat istiadat dapat diartikan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis ataupun hukum adat. Di badan hukum negara, hukum ini berlaku sebagai konvensi dan hidup pun menjadi peraturan dengan kebiasaan pada kehidupan di desa atau di kota. Yang kedua yaitu menurut Sukanto. Menurut Sukanto sendiri, adat istiadat adalah ikatan kuat dan pengaruh dalam masyarakat yang dimiliki oleh adat istiadat tersebut. Adapun ikatan ini bergantung dalam mendukung kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, selain belajar mengenai pengertian adat istiadat, di sini kita juga akan belajar mengenai norma. Apa sih itu norma? Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma memiliki bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Adapun pengertian lain dari norma yaitu norma adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah. Nah, selain pengertian norma tadi, adapun pengertian norma menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Bellebaume. Menurut Bellebaume, norma adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur setiap individu yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto sendiri, norma merupakan sebuah perangkat yang dimana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan. Tahukah kalian di Indonesia ada 4 norma? Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah kumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan kemudian disampaikan pada umat melalui Rasul. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berisikan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam komunitas. Norma kesopanan ialah jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berisikan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Norma hukum dibuat oleh badan-badan resmi negara memiliki sifat memaksa sehingga ada perintah dan larangan dalam norma hukum harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu pengenalan lebih dalam dengan Indonesia, terutama di bagian adat istiadatnya. Apa sih adat istiadat? Adat istiadat adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi dan ciri khas suatu daerah. Di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan, peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas lagi bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga asli tempat tersebut. Sebagai contoh di Bali, ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang yaitu petugas sebagai menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum sehingga upacara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, kan tadi sudah belajar mengenai apa arti adat istiadat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam beberapa contoh adat istiadat yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu ada adat istiadat kebo-keboan di Jawa Timur, tepatnya di wilayah Banyuwangi. Acara ini merupakan ritual kawanan untuk mendapatkan kesuburan tanah dan keberkahan dari alam. Kerbau dijadikan simbol karena merupakan tenaga andalan bagi petani dan merupakan salah satu hewan yang penting dalam ritual adat di berbagai wilayah Indonesia.
Ritual ini sudah ada sejak abad ke-18 dan untuk melestarikan warisan leluhur. Selanjutnya, kita akan ke adat Lamalera. Adat ini dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga kearifan lokal dan upaya untuk memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Namun, dalam pelaksanaannya ada aturan yang harus dipatuhi oleh warganya. Saya tahu aturannya apa aja. Saya tahu. Yang pertama, hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya. Yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Yang ketiga, tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Yang keempat, semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Yang ketiga, tentunya sudah tidak asing bagi kita, yaitu ngaben. Ngaben pada dasarnya merupakan ritual yang dipercaya oleh masyarakat Pulau Dewata atau Pulau Bali untuk mengembalikan roh orang yang sudah meninggal kembali ke alam asalnya dengan lebih cepat dibandingkan dengan penguburan biasa lewat tanah. Berdasarkan etimologi, kata ngaben sendiri konon berasal dari kata ngabu yang bisa diartikan sebagai menjadi abu. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dasar upacara ngaben, di mana mayat seorang akan dibakar sampai tidak tersisa apapun dari badannya dan akan menjadi abu. Masyarakat Pulau Bali yang merupakan mayoritas umat Hindu mempunyai kepercayaan bahwa terdapat 5 komponen untuk membentuk dan manusia. Nah, orang yang sudah meninggal tadi nanti akan dimasukkan kepada patung lembu. Nah, patung lembu ini biasanya terbuat dari kayu, orangnya dimasukkan kemudian dibakar sampai habis. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang peraturan tertulis. Apa sih peraturan tertulis itu? Nah, peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Dan yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan ini atau peraturan tidak tertulis ini biasanya lebih berupa kayak teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Setelah kita memahami pengertian dari peraturan tertulis maupun tidak tertulis, saya akan memberikan satu contoh dalam peraturan tertulis. Apakah teman-teman tahu arti gambar di atas? Ya, gambar tersebut adalah termasuk rambu-rambu lalu lintas. Apa namanya? Ya, lampu pengatur lalu lintas. Merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau artinya jalan. Jalan raya itu perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Dan untuk pelanggaran dalam peraturan ini biasanya dapat berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Untuk selanjutnya yaitu peraturan tidak tertulis. Apakah kalian pernah mendengarkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya, ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat atau aturan tidak tertulis yang harus kita pahami dan kita patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat biasanya berupa teguran maupun rasa malu. Peraturan ini juga diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagai kaidah peraturan. Peraturan demikian biasanya disebut sebagai peraturan kebiasaan. Contoh peraturan yang tidak tertulis adalah peraturan adat. Peraturan yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Contohnya ngaben, timbali, dan larung sesaji. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang awas kita bisa dihukum. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama, apa saja sih peraturan yang harus dipatuhi? Yang kedua, apa akibatnya jika kita melanggar peraturan tertulis dan tidak tertulis? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari simak gambar berikut ini. Dari gambar di samping, ada seorang anak yang bertanya,
apakah anak kecil boleh mengendarai sepeda motor? Nah, dari gambar ini juga kita tahu bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan. Nah, apakah adik-adik tahu berapa minimum usia untuk mendapatkan SIM? Ya, benar, 17 tahun ketika seseorang telah mendapatkan KTP. Nah, apakah adik-adik juga pernah bertanya-tanya mengapa seseorang yang telah mendapatkan SIM pasti sudah mendapatkan KTP, namun seseorang yang telah mendapatkan KTP belum tentu mendapatkan SIM? Hal ini berkaitan tentang peraturan. Sebuah peraturan dalam suatu negara bertujuan untuk membuat masyarakatnya menjadi tertib. Nah, hal ini sama seperti mendapatkan SIM. Jika seseorang yang mendapatkan SIM pasti telah mendapatkan KTP, karena bertujuan agar orang-orang yang berkendara merupakan orang-orang yang sudah bisa bertanggung jawab di mata hukum. Semua peraturan sama, seperti peraturan di rumah, sekolah, dan juga masyarakat, bertujuan untuk membuat masyarakatnya itu tertib dan juga beradab. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa akibatnya jika kita melanggar peraturan tertulis dan juga tidak tertulis. Jika kita melanggar peraturan tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu bisa berupa denda ataupun sanksi lainnya. Nah, contohnya saja kita melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, seperti kita tetap berjalan terus ketika lampu sedang merah. Nah, itu pasti kita mendapatkan sanksi bisa berupa denda ataupun pidana. Tetapi jika kita melanggar peraturan tidak tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial. Contohnya saja, saat kita bertindak tidak sopan kepada orang lain, maka sanksi yang kita dapatkan bisa berupa dijauhi oleh teman-teman ataupun cemoohan. Berakhir di sini video pembelajaran kita. Sampai jumpa, semangat terus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.